ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan sebuah alat ukur mekanik, yaitu alat ukur jangka sorong atau sigmat atau Vernier kaliper. Baik, sigmat atau Vernier kaliper atau jangka sorong ini mempunyai beberapa fungsi, yang diantaranya pada bagian rahang bawah, ini berguna untuk mengukur diameter luar atau juga bisa mengukur ketebalan, ya. Sedangkan pada bagian rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Oke, sedangkan sisi yang lain pada jangka sorong ini untuk mengukur ketinggian atau kedalaman ukurannya. Oke. Kemudian pada sigmat ini ada beberapa nilai satuan ukurnya. Oke. Pada rahang tetap, mana rahang tetap nih? Rahang tetap, ini rahang geser. Nah, ini rahang geser mempunyai dua satuan ukur apa saja, yaitu satuan British pada bagian atas baik di rahang geser ataupun di rahang tetap, dan di bagian bawahnya menggunakan satuan internasional, ya, baik pada rahang tetap ataupun di rahang geser. Untuk di satuan British di rahang tetap atau di rahang geser pada bagian atas menggunakan satuan inci. Sedangkan untuk satuan internasional pada bagian rahang bawah ataupun rahang geser bagian bawah menggunakan satuan milimeter. Di bagian rahang tetapnya menggunakan satuan sentimeter. Kebetulan sigmat atau jangka sorong yang berada di sini mempunyai tingkat ketelitian yaitu 0,05 mm. Baik teman-teman, saya akan contohkan cara penggunaan dari jangka sorong atau sigmat ini. Yang pertama, kita akan mengukur diameter dalam pada bearing ini, ya, diameter dalamnya. Berarti menggunakan rahang bagian atas. Oke, bagaimana? Cek. Oke, rahang bagian atasnya. Oke, seperti ini ya. Ingat, dalam pengukuran sebuah benda kerja, sebisa mungkin alat ukur dan benda yang diukur tidak lepas. Bagaimana caranya? Berarti ini ada penguncinya. Kita kunci dahulu, baru kita cek nilainya. Nilainya teman-teman bisa cek baik menggunakan satuan internasional ataupun satuan British. Ingat, yang satuan British berada pada bagian atas, sedangkan satuan internasional berada pada bagian yang bawah. Sedangkan mengukur diameter luar, berarti kita harus menggunakan rahang bagian bawah. Ingat nih, ini ada bagian yang flat pada rahang bagian bawahnya, ya. Benda kerjanya juga harus menempel. Oke, pertama kita kunci, dan seperti inilah cara penggunaan. Oke, sip. Dan satu lagi, pada bagian buntutnya. Buntut ini bisa mengukur untuk ketinggian sebuah benda. Contohnya ini pada blok silinder. Bagaimana caranya? Yang buntutnya ini menyentuh bagian bawah, sedangkan dasar dari rahang tetap ini berada pada bagian paling atas benda kerja tersebut. Contohnya gimana? Oke, seperti ini ya. Oke, kita cek untuk mengukur ketebalan kanvas kopling ini. Nah, pengukuran kanvas kopling ini, cara yang baik adalah kalian terapkan pada segala sisi di kanvas kopling tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Oke ya, teman-teman, kita lihat ya. Sip. Kita cek berapa nilai ukurnya. Oke, saya akan coba. Baik, yang kalian perhatikan adalah cek jari saya ini. Lihat angka 0 pada skala nonius atau yang berada di rahang geser.
bagian bawah dengan satuan milimeter. Angka nolnya berada di garis ke berapa nih? Garis ketiga. Oke, garis ketiga pada rahang tetap berarti nilainya adalah 3 mili. Namun garisnya tidak tegak lurus antara angka 0 pada skala nonius dengan angka 0 pada rahang tetapnya. Kita cek pada skala nonius bagian bawahnya nih, rahang gesernya yang tegak lurus berapa nilainya. Oke, kita cek nilainya yang tegak lurus adalah 30. Cek. Ada di 30. Jadi nilainya adalah 3,30 mm. Oke, gitu cara pengukurannya ya. Jadi cari yang pertama angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius berada di garis keberapa pada rahang tetap. Kemudian apabila garisnya tidak tegak lurus antara rahang tetap dan rahang geser, maka dicek garis yang mana pada skala nonius di rahang geser yang tegak lurus dengan yang berada di rahang tetap. Oke, begitu ya teman-teman. Ingat, ini nilai ketelitiannya adalah 0,05 mm. Maka setiap garis pada skala nonius nilainya adalah 0,05 mm. Baik teman-teman, itu dulu penjelasan yang dapat diberikan untuk cara penggunaan Sigmat jangka sorong atau Vernier Caliper namanya ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.